Halo Sobat Berani Mikir, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan terus berani berpikir untuk kemajuan peradaban. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting, yaitu mengapa negara modern kecenderungannya melayani kepentingan dominan. Nanti kita akan refleksikan dengan bangsa kita, bangsa Indonesia, apakah bangsa Indonesia ini melayani kepentingan dominan atau seperti jargonnya dari rakyat untuk rakyat dan tentunya melayani kepentingan rakyat. Jadi untuk kemaslahatan bersama. Dan nanti kita akan korelasikan dengan kejadian yang ada di Raja Ampat. Dan sebagaimana membuat kita kaget, terkejut luar biasa, yang kita ketahui ya sebagai rakyat, kemudian juga dunia mengetahui bahwasanya Raja Ampat itu sebagai destinasi wisata, sebagai sebuah geopark global yang diakui oleh UNESCO dan luar biasa, terumbu karangnya begitu banyak dan spesies ikannya sampai 1.600 lebih. Jadi kekayaan alam yang luar biasa. Namun di balik itu justru kekayaan alam itu dirusak dengan dilakukannya aktivitas pertambangan dan tidak main-main. Pertambangan itu melibatkan 5 perusahaan, 4 diantaranya perusahaan swasta, dan 1 perusahaan dikatakan sebagai perusahaan plat merah. Jadi anak daripada BUMN. Dan tentunya ini membuat kita miris, membuat kita kaget. Ya, apa yang akan terjadi nanti di Raja Ampat? Di mana kita melihat airnya begitu jernih ya. Masyarakatnya bisa mendapatkan ikan dengan mudah, bisa mendapatkan hasil hutan dengan mudah, tetapi ketika ada aktivitas pertambangan, bagaimana dengan flora dan faunanya, ya? Dan ini tentunya menjadi hal sesuatu yang miris dan kemarahan banyak yang memprotes ini sehingga viral dan sebagaimana biasa ya, no viral no justice, tidak ada viral maka tidak ada yang namanya ratas ya, rapat terbatas, tidak digubris dan ini tidak akan menjadi perbincangan yang memang diharuskan diambil solusi segera. Oleh karenanya, nanti saya minta pendapat para sahabat. Pertanyaannya adalah, mengapa justru terjadi pertambangan di Raja Ampat yang jelas-jelas bahwa secara hukum tidak boleh melakukan pertambangan di sana? Oke, silakan tuliskan komen para sobat berani mikir. Oke, tadi kita sudah bicarakan bahwasanya Raja Ampat ini sebagai sebuah destinasi wisata yang luar biasa dan kita kita sampai kehabisan kata-kata kalau untuk menggambarkan Raja Ampat itu. Karena Raja Ampat itu memiliki batuan tua yang usianya 400 juta tahun. Itu kan langka. Kemudian belum lagi kalau kita bicara tropis lautnya yang membentuk pulau-pulau dan itu sangat jarang ada. Jadi luar biasa Raja Ampat ini sebagai kekayaan yang ada di Indonesia dan tentunya kita sedih, kita marah, kita tidak terima ketika Raja Ampat ini justru dijadikan objek pertambangan. Padahal jelas-jelas yang pertama secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 dikatakan bahwasanya pulau-pulau kecil di dalam pengelolaan daerah pesisir itu bukan diperuntukkan untuk area pertambangan, tetapi daerah-daerah tersebut sebagai area konservasi, penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian juga Raja Ampat ini juga sudah diakui oleh dunia, oleh organisasi dunia UNESCO sebagai geopark global. Jadi begitu mirisnya kita, mengapa sekali lagi bisa terjadi pertambangan? Bahkan diperkuat oleh aturan MK tahun 2024 ya, aturan MK nomor 35 tahun 2024 bahwasanya tidak boleh ada pertambangan di Raja Ampat yang sebagai pulau kecil yang tidak sampai luasnya itu 200.000 km. Dan mengapa ini semua terjadi? Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan di awal, ini tentunya berkaitan dengan sebenarnya negara kita, NKRI ini sebenarnya melayani kepentingan siapa? Kepentingan elit atau kepentingan rakyat, ya, kepentingan masyarakat. Kalau kita bicara teori kekuasaan dan kepentingan, dikatakan bahwasanya hukum adalah representasi daripada kekuasaan, bukan keadilan.
Jadi hukum itu dibuat untuk melayani siapa? Untuk melayani penguasa, bukan untuk memberikan keadilan. Nah, oleh karenanya, di dalam teorinya, negara modern itu tidak pernah netral. Yang namanya negara modern itu pasti mengutamakan kepentingan dominasi. Dominasi siapa ya? Dominasi elit politik ataupun politik ekonomi yang kita kenal sebagai oligarki. Oleh karenanya, ya, jadi tidak heran ya, pertambangan ini mau sampai kapanpun tidak pernah akan selesai ya, kalau hukumnya seperti ini ya, sistemnya masih seperti ini. Karena pertambangan di Raja Ampat ini menunjukkan bagaimana manusia itu begitu rakus ya. Bukankah ada tempat-tempat yang lain, tapi kenapa justru Raja Ampat itu juga menjadi korban? Ya, ini menggambarkan ketamakan manusia yang luar biasa. Dan memang sifat manusia itu tidak pernah merasa puas dan selalu mengikuti hawa nafsunya, dan justru hawa nafsu ini yang merusak. Kemudian yang selanjutnya dikatakan bahwasanya negara itu hanyalah sebagai komite untuk melaksanakan tujuan para borjuis. Ya, Karl Marx mengatakan demikian. Dan ini juga menjadi penanda bagi bangsa kita. Negara Indonesia ini sebenarnya melayani kepentingan siapa? Kepentingan dominan atau kepentingan rakyat? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Yang harus kita sebagai rakyat itu berpikir, ya ini mau sampai kapan ya akan terjadi seperti ini? Jika pertanyaannya adalah mengapa negara modern itu cenderung melayani kepentingan dominan, ya ini berkaitan dengan asal-usul suatu negara. Jadi negara modern itu terbentuk atau lahir dari proses dominasi, proses kekuasaan, penjajahan, dan penguasaan atas wilayah dan manusia. Bukan atas dasar konsensus bersama. Jadi negara modern itu didirikan atas dasar dominasi, kekuasaan, kemudian bagaimana penguasaan terhadap suatu wilayah dan manusia. Bukan berdasarkan konsensus bersama. Kalau kita kembali kepada sejarah bangsa kita, bahwasanya proklamasi itu sebagai peristiwa yang heroik ya, emansipatif. Kemudian peristiwa yang mandiri. Namun kalau kita kritisi secara mendalam, proklamasi itu terjadi adalah sebagai bentuk dominasi daripada elit yang ada di Nusantara pada waktu itu. Jadi proklamasi dilakukan oleh elit pelajar yang ada di Nusantara pada waktu itu dan mewakili elit pelajar lainnya. Proklamasi dilakukan bukan karena konsensus daripada seluruh rakyat Indonesia. Bukan. Jadi proklamasi itu dilakukan bukan karena hasil konsensus seluruh rakyat Indonesia. Ya buktinya apa? Buktinya di saat proklamasi apakah ada perwakilan dari Indonesia Timur, dari Papua, kemudian dari Timur-Timur yang sekarang memilih menjadi negara sendiri, kemudian dari Maluku Utara, kemudian katakan dari golongan Islam tertentu atau golongan agama yang lainnya. Jadi sebagaimana teorinya bahwasanya negara modern itu dibentuk dari dominasi, dari kekuasaan dan penguasaan atas manusia dan wilayah. Kemudian kalau kita bicara secara hukum, hukum Indonesia itu bersifat positivisme, yaitu justru mewarisi hukum kolonial. Jadi hukumnya tetap, aturannya sama, hanya yang mengganti adalah pelaksananya, yang mengganti pemerintahnya. Oleh karenanya warisan kolonial ini bukan hanya berupa hukum dan tentunya ini dilaksanakan. Sehingga betul penjajahnya sudah pergi, ya betul Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi, tetapi neokolonialisme itu berjalan. Jadi justru munculnya elit-elit internal yang justru menjajah bangsanya sendiri. Dan itu sudah pasti. Negara modern itu tidak pernah netral. Negara modern itu pasti akan melayani kepentingan kaum dominan. Dan kalau kita berefleksi bahwasanya apa perbedaan negara maju dengan negara berkembang? Kalau negara maju itu memang betul di awalnya mereka mengelola sumber daya alam, kemudian mereka memperbaiki birokrasi pemerintah, bagaimana pemerintah itu dijalankan dengan bersih, tidak korupsi, kemudian mereka memperbaiki pendidikannya, mereka berinovasi, fokus kepada teknologi sehingga mereka menjadi negara produsen, negara yang menghasilkan sebuah hasil karya dan itu dijual ke negara-negara yang lain. Tetapi berbeda dengan negara berkembang atau negara yang terbelakang, dia justru fokus untuk mengekstrak sumber daya alam dan hanya fokus seperti itu saja dan tidak memikirkan terkait
perbaikan ekonomi, tidak memikirkan terkait perbaikan berjalannya kepemerintahan, tidak memikirkan bagaimana memperbaiki pendidikan, berinovasi dan teknologi. Jadi negara kita terjebak menjadi negara ekstraktif. Dan kita harus sadar bahwa yang namanya sumber daya alam itu ada batasannya, ada kuotanya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya kekal abadi selamanya ada. Jadi sekali lagi sumber daya alam itu ada batasannya. Dan dampak daripada ekologisnya itu luar biasa yang akan dirasakan oleh generasi kita ke depan, anak cucu kita. Jadi pertanyaannya, apakah kita akan biarkan ini semua? Oleh karenanya, ya kita harus bersuara, memberikan edukasi, penyadaran bahwasanya bangsa kita kalau mau maju, kita harus mencontoh bangsa yang lain. Dan bangsa kita ini adalah bangsa yang Pancasilais, yang dimana silanya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau itu memang dijalankan, ya negara kita ini berlandaskan ajaran-ajaran Tuhan, maka negara kita pasti akan diberkati. Tetapi justru negara kita sekarang menjadi negara materialistik, bukan lagi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Waduh, luar biasa. Jadi sudah materialistik, hedonisme, dan primordial. Oleh karenanya, kita harus berani berpikir dan terus menyuarakan suara kebenaran, sehingga akan terjadi perubahan. Karena dengan kita berani berpikir, maka kemajuan peradaban akan terjadi. Oke, sobat berani mikir, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Berani berpikir untuk kemajuan peradaban.